Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan session, di mana session ini kita sebenarnya secara teknis akan disimpan ke dalam satu memori di dalam aplikasi Node.js itu sendiri. Dan kalau kita show di sini ini masih kosong, kemudian kita bisa set session misalkan 10-20 maka keisi. Dan kalau kita show lagi di sini maka otomatis keisi terus kalau saya terus-terusan ini. Nah, karena ini aplikasi sessionnya itu di dalam aplikasi Node.js, artinya kalau yang ini saya stop, saya stop, maka aplikasi sessionnya akan hilang. Kemudian saya start tadi atau mungkin servernya restart atau apa, itu session akan hilang. Dan kalau kita reload lagi nih, maka nilainya kosong. Ini jadi akan bermasalah ketika kita melakukan scalable dari aplikasi Node.js kita ini, sehingga session yang tadinya sudah banyak tiba-tiba hilang dan semua menjadi dia login lagi istilahnya kalau kita menerapkan login di dalam session ini. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana kita menggunakan external session dan kita akan menggunakan Redis sebagai server sessionnya ini. Sehingga dari user ini akan request ke Redis, ke Node.js Express, kemudian nanti semua sessionnya akan disimpan di sini. Jadi kalau misalkan server ini kita mati, maka sessionnya akan tidak hilang. Nanti kalau dia on lagi, maka dia akan tetap bisa ngambil session di sini. Oke, nah penggunanya kita akan gunakan Redis. Nah, Redis ini satu open source untuk memori database. Dia sistemnya key value sehingga nanti kita akan bisa gunakan di dalam code kita di sini. Oke, jadi ini yang kita akan pakai, dan untuk mengaktifkan ini kita akan gunakan kontainer, dan kontainer ini kita akan aktifkan di sini. Oke, di sini kita sudah siapkan saya kontainernya, di mana saya sudah buat kontainer, kemudian situ ada Redis dan di situ ada Docker filenya, Docker Compose. Docker Compose ini kita akan gunakan untuk running daripada Redis. Jadi pastikan rekan-rekan yang di awal itu kontainer sudah diinstal. Kemudian sini ada Redis latest, kemudian Redis, nama kontainer adalah Redis, image-nya adalah Redis latest, kemudian dia restart always kalau ada error. Kemudian untuk komennya kita set Redis servernya dengan log warning. Kemudian passwordnya pasnya ini adalah pas 123, sehingga nanti untuk bisa ngakses ini harus memasukkan key 123 ini, pas 123. Portnya kita open, kemudian data source-nya, data yang di situ kita simpan di local persistent kita ini. Oke, jadi itu kurang lebihnya. Ini stop dulu. Oke, sebelumnya kita akan butuhkan beberapa library terkait dengan Redis itu sendiri. Jadi di project kita ini, saya coba clear, kita tambahkan beberapa library Redis, inilah Redis Node.js, kemudian ini adalah connect untuk connect Redisnya, ini adalah Express Session, sebenarnya itu sudah ada tapi nggak apa-apa kita pasang di sana, kemudian kita simpan. Kemudian kita install di package kita ini. Oke, ini sudah aktif. Kemudian di sini, di aplikasi ini, sebelumnya kita sudah menggunakan session Redis ini. Maka untuk penggunaan Redis ini, kita tambahkan untuk bagian session, tapi basisnya adalah Redis. Oke, pertama kita akan load library-nya untuk Redis. Di sini saya sudah siapkan script-nya. Oke, ini Redis-nya, kemudian saya buka. Nah, di sini kita require Redis, kemudian Redis store dari connect Redis yang tadi kita sudah install default. Kemudian kita create client ke Redis servernya. Jadi ini adalah IP karena install di lokal, di container. Dan portnya ini adalah pas daripada key-nya itu. Dari sini kita akan connect, karena kita belum masuk asynchronous, kita tunggu dengan function async ini, kemudian kita connect untuk memastikan dia connect ke dalam Redis server. Jadi ini akan aktif, connect ke sini, variabel
ke kliennya itu. Selanjutnya baru kita aktifkan session kita ini untuk bagian Redis. Jadi kalau kita lihat ini adalah session middleware yang kita gunakan. Karena kita sudah menggunakan Redis ini, maka ini kita tidak perlu lagi kita komen dan kita ganti lagi dengan session yang mengarah ke Redis. Jadi kalau yang ini adalah mengarah di lokal, sedangkan ini adalah sudah menggunakan server. Jadi di sini store Redis store-nya itu dari objek ini, kemudian kliennya kita berikan di sana, dan ini sama secret passwordnya kita isi, receive kita false, ini juga false ya. Nah ini satunya, nanti kalau misalkan ini bisa pasang cookie match-nya, kemudian sessionnya berapa lama di dalam TTL ini. Tapi ini kita default aja di sini. Nah ini sudah jalan ya, jadi ininya sudah oke, sudah bisa dipakai, sehingga semua yang tadi kita code-nya untuk bagian session itu tidak mengalami perubahan. Oke, untuk menjalankannya ini dari sini kita bisa klik Open Integrated Terminal. Jadi ini mengarah ke bagian Redis-nya nih. Kalau kita dir, di situ ada namanya Docker Compose. Dari Docker Compose ini kita jalankan ya, silakan saya klik dulu Docker -compose, kemudian di up. Oke, ini sudah jalan seperti ini, jadi dia akan menunggu koneksinya. Selanjutnya baru kita akan gunakan run aplikasi kita untuk Node.js-nya. Oke, ini sudah jalan dengan Redis session-nya itu. Oke, kita tes di bagian sini. Pertama kita show session, ini masih kosong. Kemudian kita set nilainya 10 dan 20. Kita set lagi, memastikan. Oke, kemudian kita show lagi. Oke, kita show lagi. Ini masih 10 dan 10. Artinya sudah kesimpan. Bagaimana kalau misalkan servernya saya matikan atau kita restart ya, kita jalankan lagi. Oke, kemudian kita panggil lagi show session. Nah, kita lihat bahwa nilai session A dan B-nya tidak hilang, tidak seperti yang sebelumnya di mana ketika servernya kita mati, maka semua nilai session yang kita set tadi itu akan hilang karena dia akan disimpan di dalam memori aplikasi Node.js itu sendiri. Sedangkan untuk kasus ini kita sudah menggunakan eksternal Redis ini, sehingga kalau ini mati atau crash, dia tetap akan tahan sampai dengan nilai timeout yang kita setkan sebelumnya ini, defaultnya nilai itu. Sehingga bisa kita lihat bahwa session yang ada di dalam Express.js ini tetap kesimpan ke dalam Redis server. Oke, untuk mematikan Redis servernya ini, kita di sini posisi docker up, kemudian kita Ctrl C dan kita Docker Compose down, maka ini akan clear semua datanya ke lokal kita nih. Oke, itu cara penggunaan Redis servernya untuk training ini. Oke, demikian untuk penggunaan session di dalam Redis ini. Jadi kita bisa tambahkan Redis di sini, yaitu Redis kemudian default, kemudian kita konfigur si kliennya ini dengan menggunakan host. Kalaupun ada password key-nya kita pasang di posisi itu.